Saya akan menyampaikan terkait dengan PJBL dan juga nanti PJBL ini luarannya juga ada UTS. Nah, UTS itu juga eh, terintegrasi ya. Kemudian hari ini yang saya jelaskan mengenai materi yang ada sangkut pautnya dengan PJBL tersebut gitu. Jadi dimohon kepada teman-teman mahasiswa untuk memperhatikan dengan baik. Hah? Tadi di sini sih, coba ditelepon aja. Di sini tadi. Ya, hati-hati. Nah, sebentar ya. Sini, sini. Udah, diam dulu, diam. Tunggu. Oke. Nah, hal ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa di sebelum UTS ini kita akan mempelajari mengenai market research yang berkaitan dengan penelitian kualitatif gitu ya. Kemudian bersama Ibu Ingkres itu di penelitian kuantitatifnya di bawah tangga itu. Nah, jadi seperti yang juga saya pernah jelaskan ya bahwa kualitatif research itu eh, suatu metode penelitian di mana pengambilan datanya itu dilakukan secara langsung gitu ya. Kemudian apa sih penelitian kualitatif itu gitu ya. Jadi penelitian kualitatif itu rata-rata penggunaan dalam narasumbernya itu sebanyak 30 sampai dengan 50 responden. Nah, kalau misalkan lebih dari 100 responden, itu biasanya disebutkan menjadi penelitian kuantitatif. Nah, kemudian pertanyaannya bersifat terbuka. Dalam artian narasumber ini itu bisa memberikan jawabannya secara lebih panjang gitu ya. Tidak misalkan, apakah kamu suka makan seafood? Nah, jawabannya bukan iya atau tidak. Tapi saya suka karena seafood itu memiliki kandungan zat besi yang banyak, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya penelitian terbuka. Kalau penelitian tertutup, apakah kamu suka seafood? Jawabannya iya atau tidak. Udah gitu doang. Nah, kalau penelitian kualitatif itu sifatnya terbuka gitu ya. Nah, kemudian narasumbernya itu 30 sampai dengan 50 responden. Alat apa saja yang bisa digunakan dalam pengumpulan data itu ada deep interview, ada focus group, kemudian etnografi dan observation. Yang kita gunakan itu nanti di PJBL ada 3 ya, ada deep interview, FGD dan juga observation. Nah, kemudian apa sih deep interview itu gitu ya. Nah, deep interview ini biasanya dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang terstruktur gitu ya. Nah, kemudian narasumber memiliki kesempatan untuk tanya jawab yang bersifat interaktif. Nah, kemudian deep interview ini biasanya satu orang itu dilakukan selama 20 sampai 30 menit gitu ya. Nah, jadi deep interview ini itu merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif. Nah, apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan deep interview, gitu ya? Nah, yang pertama
pasti ada yang namanya, narasumber, yang kedua itu ada yang namanya interviewer gitu ya, atau orang yang memberikan pertanyaan. Nah, jangan syukur-syukur memilih nanti, kelompok itu jangan syukur-syukur memilih kamu yang jadi interviewer, enggak gitu ya. Jadi dipilih individu yang memiliki karakteristik, lebih terbuka dan bisa membangun komunikasi gitu ya, dan dia paham kondisi. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi ini kan sifatnya kita sedang mendengarkan informasi dan kita mencari informasi dengan cara mendengarkan lawan bicara gitu kan. Nah, maka kita tidak boleh lebih banyak atau mendominasi pembicaraan dibanding dengan si narasumber gitu. Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan. Kemudian, dan bentar, sabar. Iya, sabar. Kemudian, mmm, kemudian ketika membuat pertanyaan juga itu atau pertanyaan yang diajukan itu pertanyaannya harus lebih clear gitu ya, jadi tidak multitafsir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah facilitate a permissive tone. Nah, jadi berikutnya ada demonstrate engagement with the respondent. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa yang menjadi interviewer itu nanti harus mahasiswa yang memiliki komunikasi yang baik gitu. Karena nanti gini, itu kan kalau prinsipnya dari interview kan kita ingin mencari jawaban dengan pertanyaan ini gitu ya. Cuman seringkali ketika kita memberikan pertanyaan A gitu ya, itu kadang jawaban dari responden itu ke kanan ke kiri itu loh, tidak menjawab terkadang. Nah, bagaimana si mahasiswa ini bisa mengarahkan si narasumber untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita ajukan gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan sesuai gitu ya. Jadi kayak digiring gitulah ya. Nah, mahasiswa yang dipilih menjadi interviewer itu harus memiliki teknik tersebut gitu. Kemudian berikutnya adalah tadi sempat saya sampaikan bahwa pemilihan narasumbernya itu 30 sampai 50 orang. Cara menentukan apakah kita menggunakan batas atas atas bata atau batas akhir bagaimana, Bu? Gitu ya. Yang itu ada karakteristiknya gitu ya. Jadi, number of interview itu harus mengikuti 6 prinsip. Yang pertama adalah interviewer itu data collection kita harus mengetahui bagaimana data collection tersebut kita penuhi gitu. Kemudian how specialist and unique dari, apa yang ingin kita cari. Maksudnya seperti ini, kalau sem kalau apa yang kalau apa yang ingin kita cari itu lebih lebih general gitu ya, pasti, mmm, informasi itu kan mudah kita dapatkan gitu ya, maka bisa menggunakan lebih sedikit narasumber. Tapi kalau semakin unik, semakin sulit data itu ditemukan, maka kita menggunakan, batas atas, gitu ya. Nah, kemudian bergantung dari jumlah respondennya. Maksudnya adalah tipe dari populasinya. Misalkan, apakah ketika kita itu mengumpulkan data sebanyak 30 interview, narasumber itu sudah mencukupi data atau belum gitu ya. Kayaknya kalau 30 belum deh, Bu, maka kita menggunakan batas atas gitu ya. Nah, kemudian misalkan kalau di dalam penelitian yang kita lakukan saat ini, nanti saya, minta kepada teman-teman yang mendapatkan metode deep interview itu cukup menggunakan minimal 10 ya, minimal 10 narasumber, gitu ya. Nah, kemudian, ini adalah ada how how important is the research diagnosis gitu ya. Kalau misalkan
diagnosanya itu semakin penting, maka kita mengambil batas atas jumlah dari narasumbernya, gitu ya. Apalagi dengan populasi yang besar. Populasi yang besar berarti kita juga menggunakan batas atas karena semakin beragam jenis konsumen juga semakin beragam data yang akan kita dapatkan, gitu ya. Maka kita membutuhkan lebih banyak informasi, gitu. Nah, kemudian nanti cara pengolahan datanya pakai apa, Bu? Kalau interview, ada yang namanya kalau penelitian kuantitatif itu ada pakai PLS atau AMOS gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk kualitatif itu bisa pakai verbatim atau en vivo gitu. Nah, tapi saya tidak mengajarkan hal tersebut gitu ya. Karena seharusnya kalau di metode penelitian kalian bisa belajar mengenai hal itu gitu. Atau kalau misalkan kesulitan bisa belajar secara mandiri melalui YouTube. Jangan malas-malas untuk mencari informasi secara mandiri. Gitu ya, bisa pakai NVivo atau eh verbatim gitu ya. Caranya ada di YouTube. Nah, kemudian berikutnya itu adalah fokus grup gitu ya. Nah, jadi fokus grup ini merupakan teknik pengambilan data di mana ada grup yang dibangun untuk mencari eh, dengan mengembangkan suatu pertanyaan untuk mendapatkan informasi gitu ya. Nah, fokus grup ini biasanya itu em, terdiri dari 5 sampai 10 orang gitu ya. Kalau misalkan dalam penelitian ini minimal 3 gitu ya, yang terdiri dari 2 grup. Jadi ada grup A dan grup B. Grup A berarti ada minimal 3, grup B juga minimal 3 gitu ya. Jadi untuk teman-teman. Nah, jadi ini juga tidak boleh sembarang mahasiswa yang menjadi yang ngelit atau memimpin percakapan gitu ya. Nah, jadi harus memiliki keterampilan yang sama dengan deep interview tadi gitu. Kemudian, apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan fokus grup gitu ya. Nah, jadi karena di dalam grup itu terdiri dari banyak orang, maka si mahasiswa ini harus pandai mengarahkan. Kadang dari minimal misalkan 5 orang gitu ya, itu salah satunya ada yang lebih mendominasi dalam percakapan gitu ya. Nah, bagaimana si mahasiswa ini mampu mengarahkan orang yang pasif itu untuk aktif berbicara gitu. Kemudian yang aktif itu bisa direm gitu ya. Nah, kemudian sebelum itu juga masing-masing harus perkenalan terlebih dahulu gitu ya. Jadi nanti yang saya minta yang di dalam FGD ini nanti itu terdiri dari beberapa generasi. Ada generasi Y, milenial, dan juga Z gitu ya, minimal. Nah, jadi nanti ada suatu kasus gitu ya, kemudian kalian tanyakan, minta pendapat dari masing-masing orang menurut gender ini gitu ya. Nah, apakah dengan misalkan warna-warna earth tone itu menurut Gen Z merupakan warna yang paling bagus, tapi belum tentu menurut Gen Y itu warna itu merupakan warna yang paling bagus gitu. Nah, bagaimana pandangannya terkait dengan hal itu? Gitu ya. Berarti oh ternyata beda Bu, beda selera. Berarti ada kecenderungan. Nah, maka hal ini bisa kita simpulkan bahwa ketika segmen kita itu adalah generasi Y, maka seharusnya seperti ini. Kalau misalkan generasi baby boomers berarti seperti itu, gitu ya. Nah, hindari pertanyaan yang
mengadu domba antar generasi gitu ya. Nah, jadi jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak apa menyangkut-menyangkut, contohnya seperti ini. Bagaimana pandangan Anda menurut pendapat netizen yang menyatakan bahwa generasi Z itu merupakan generasi yang semangatnya mudah patah gitu. Nah, itu kan ibarat kata ada kecenderungan terhadap generasi Z yang negatif gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu dihindari gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah observasi. Jadi observasi itu ada dua bentuk gitu ya. Ada observasi secara aktif maupun secara pasif. Nah, kalau secara aktif itu berarti jadi kita mengamati perilaku seseorang, kemudian seseorang tersebut kita tanyakan gitu, kita libatkan gitu ya. Tapi kalau misalkan observasi secara pasif, maka kita cuman mengamati aja gitu ya. Nah, jadi di dalam em, kegiatan mahasiswa kali ini untuk PJBL akan sangat saya hargai dan diberikan nilai yang berbeda ketika interaksi yang dibangun merupakan interaksi yang berbentuk observasi aktif, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita beralih kepada eh, instruksi dari PJBL. Kita menggunakan perlakuan yang berbeda, tiga berbeda gitu ya, tiga PJBL yang berbeda. Yang pertama adalah menganalisis konten promosi menggunakan teori AIDA. Nah, ini menggunakan metode, sorry, AIDA ini menggunakan FGD. Ya, kemudian IMC itu in-depth interview gitu ya. Kemudian SUR itu menggunakan metode observasi observasi. Kemudian yang ketiga analisis IMC menggunakan teori promotional mix, menggunakan metode in-depth interview, gitu ya. Nah, teori AIDA sudah saya pernah jelaskan di IMC. Kemudian analisis IMC menggunakan promotional mix juga sudah saya pernah jelaskan di IMC. Kemudian teori SOR, stimuli organism response ini bisa dipelajari dengan lebih jelas gitu ya. Tapi maksudnya apa sih teori SOR gitu ya? Stimuli. Stimuli itu berarti adanya suatu rangsangan dari luar gitu ya. Misalkan promosi, pengaruh orang terdekat misalkan itu adalah stimuli. Kalau organisme ini merupakan motivasi dalam diri gitu ya, yang ada di dalam internal si konsumen. Respons, bagaimana responnya gitu ya. Jadi ini semuanya berdasarkan teori gitu ya. Kemudian kalian kembangkan, kalian cari datanya di lapangan yang berkaitan dengan kegiatan ini gitu. Sebelum saya menjelaskan mengenai instruksi 3 ini, saya meminta tolong dulu kepada PJ kelas untuk di random picker siapa yang dapat nomor 1, 2, dan 3 gitu. Dah, silakan di Bu, ini random picknya per kelompok atau gimana? iya per kelompok. Pak saya nggak bisa, begitu aja. Bentar ya, coba di share screen ya.
Ya, sebentar. Bu. Bu, mau nanya, berarti ini pakai kelompok yang kemarin cuma di spin yang pakai analis satu atau dua atau tiga gitu, Bu? Iya, pakai AIDA, SUR, atau IMC. Oke, ini untuk kelompok satu dulu. Oke, buat kelompok. Oke, buat kelompok tiga. Ini buat kelompok empat. Pakai tangan kanan lah. Pelangi. Tuhan. Yeay. Balik. Oke, udah semua. Yang indip itu diganti IMC gitu. Eh, yang indip itu diganti IMC. Oke, AIDA-nya 3, 1, 2, 3, 4. 4 ya.
Iya, Bu. Coba di ini SOR-nya cuma satu, IMC-nya dua. Coba di random picker lagi untuk yang nomor 6. Jadi AIDA-nya dihilangin biar nggak dapat AIDA lagi. Oke. Oke, SOR. Jadi AIDA-nya AIDA 123, IMC 2, SOR 2. Oke. Oke. Oke ya. Nah, saya jelasin satu-satu. Silakan diperhatikan. Nah, kalau AIDA itu menggunakan FGD gitu ya. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuan si AIDA ini adalah mengidentifikasi apakah suatu iklan atau pesan pemasaran efektif dalam menarik perhatian audiens gitu ya. Kemudian menilai bagaimana pesan itu bisa membangun minat dan juga keinginan pelanggan. Kemudian mengevaluasi seberapa kuat pesan pemasaran mendorong pelanggan untuk bertindak. Nah, jadi nanti yang dapat AIDA silahkan memilih konten pemasaran yang akan dianalisis. Misalnya, berasal dari iklan televisi atau YouTube, atau postingan media sosial, atau website, atau landing page suatu brand, gitu ya. Nah, dan ketika memilih objek yang dianalisis itu jangan asal gitu ya, karena itu pasti akan menentukan jawaban dari sumber informasi. Kemudian jadi per kelompok tidak boleh sama, minimal dua ya, dua iklan gitu. Kemudian nanti setelah dapat di dikasih tahu ke saya objeknya apa untuk saya cek ini layak atau enggak dijadikan sebuah objek gitu ya. Nah, kemudian apa aja dalam kriteria yang dievaluasi berdasarkan AIDA itu? Ada attention atau perhatian, bagaimana apakah iklan memiliki elemen visual atau teks yang mencolok, apakah ada headline yang menarik perhatian audiens dan lain sebagainya gitu ya, sudah saya tuliskan di sini. Kemudian apa aja yang harus disiapkan? Mencatat elemen visual dan teks, merekam respon audiens, kemudian membandingkan dengan iklan kompetitor, ya. Jangan jika diperlukan ya, tapi ini harus. Kemudian menggunakan tabel untuk menganalisis tiap elemen AIDA. Ini contohnya ya. Nah, ini harus dikembangkan lagi. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan analisis konten? Ini eh, gini ya. Jadi sudah saya tuliskan step-stepnya. Kemudian eh, setelah itu kalian menyusun laporannya gitu ya. Nah, laporannya ada dua gitu. Kemudian menggunakan temuan tersebut dalam tabel untuk menyusun kesimpulan. Nah, tentukan apakah strategi ngapain? Tentukan apakah strategi pemasaran brand tersebut efektif berdasarkan teori. Jangan di tuh, teori AIDA. Kalau misalkan ada kelemahan, maka harus memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, ada contoh temuannya. Ini juga harus dikembangkan ya. Ini cuma saya jelaskan secara singkat.
Nah, kemudian struktur laporannya itu membuat seperti apa? Yang pertama itu ada pendahuluan, apa aja yang ditulis, ada latar belakang teori AIDA, ini kalian harus membaca banyak sumber gitu ya. Kemudian tujuan analisis konten apa, objek penelitiannya juga harus dijelaskan. Kemudian metodologinya, kemudian hasil analisisnya dan kesimpulan juga rekomendasi. Nah, kemudian dari laporan tersebut itu dipresentasikan. Nah, sekarang kan pertemuan ketiga. Nah, kemudian kemudian nanti dipresentasikan hasilnya. Ini gambar-gambar. Ini tulis. Kemudian bagaimana kalau IMC? Ini ada jeruk. Ah, ini burung. Ini. Kemudian bagaimana kalau IMC? IMC yang dimaksud itu menggunakan promosional mix ya. Nah, jadi kalau menggunakan in-depth interview ya kalau teori IMC. Jadi tujuannya adalah mengidentifikasi bagaimana pelanggan memahami dan menanggapi berbagai bentuk promosi tersebut gitu. Dihapus. Ayo dihapusin. Nah, kemudian menilai konsistensi dan juga keselarasan. Nah, tahap penelitiannya apa aja? Kalian harus menentukan dulu topik atau brand yang akan diteliti berdasarkan iklan, promosi penjualan, PR, pemasaran langsung, dan juga media digital. Nah, kemudian kriteria peserta bagaimana? Pernah berinteraksi dengan brand melalui iklan, memiliki pengalaman sebagai pelanggan setia atau pengguna baru, dan juga berlatar belakang untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang AIDA tadi itu kan minimal terdiri dari 3 orang ya. Minimal terdiri dari 3 orang dan harus memiliki latar belakang Gen Z, Gen Y, dan milenial gitu ya. Nah, kemudian itu kalau yang AIDA tadi. Kemudian kita balik lagi ke IMC. Nah, kemudian ada notulensinya, jangan lupa ya. Jadi notulensinya itu untuk mencatat poin-poin penting yang sudah dilakukan ketika tadi melakukan in-depth interview. Kemudian ada moderatornya. Nah, kemudian menyusun panduan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu harus terbuka dan juga eksploratif. Nah, menentukan lokasi. Kemudian tahap pelaksanaan. Ini FGD belum dirubah ya. FGD ada perkenalan, menjelaskan tujuan interview, menetapkan aturan interview, kemudian analisis data, kemudian ada menyusun laporan hasil gitu ya. Kemudian bagaimana kalau SOR? Sama gitu ya. Nah, sama aja kalau SOR. Ada persiapan observasi, SOR kan melakukan observasi ya. Menentukan lokasi observasi, bisa supermarket atau minimarket, toko pakaian atau butik gitu ya. Kemudian menyusun rencana observasi. Kemudian memahami bagaimana elemen store atmosfer itu kayak ambiensi gitu ya, pencahayaan, suara, aroma, suhu gitu. Kemudian pilih lokasi yang ambiensnya itu ada gitu ya. Pastikan tempat yang dipilih memiliki variasi elemen atmosfer seperti pencahayaan, musik, tata letak, dan juga interaksi sosial. Gitu ya. Nah, kemudian mempersiapkan alat observasi, ada notebook, ponsel, kamera. Jadi semuanya harus terdokumentasi. Gitu ya. Jadi saya juga harus tahu kalian benar-benar melakukan observasi atau enggak.
gitu. Kemudian ada pelaksanaan observasi, datang ke lokasi, kemudian mengamati, catat ekspresi dan juga perilaku pelanggan, mencatat temuan observasi tersebut. Nah, penyusunan dan presentasi hasil. Nah, jadi semuanya sudah saya lengkap tuliskan di sini. Gitu. Nah, kemudian jangan tulis, ini aja dihapus. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini sekarang kan pertemuan ketiga. Iya, 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 ayo. Sekarang kan pertemuan ketiga ya. Jadi pertemuan keempat dan kelima itu mahasiswa kalian melakukan observasi lapang. Kemudian pertemuan keenam itu presentasi. Pertemuan 7 dan ke-8 kalian membuat artikelnya gitu ya. Jadi laporan tersebut dibuat selain dalam bentuk laporan yang dipresentasikan juga dalam bentuk artikel. Nah, artikelnya ini nanti dipublikasikan. Dipublikasikan di mana? Nanti saya kirimkan URL-nya gitu ya. Kemudian kalau ada apa tuh namanya? Kalau ada revisi dari artikel tersebut ya harus direvisi seperti itu. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ibu mau nanya, buat yang Ya, FGD itu kita perlu ada bukti foto atau video nanti dilampirin di laporannya atau nggak usah, Bu? iya, semuanya tetap harus ada evidence-nya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan, pasti sebenarnya banyak pertanyaan. Cuma mungkin bingung ya mau tanya apa gitu. Silakan. Dibayang-bayangin dulu, udah ada gambaran belum? Izin bertanya, Bu, Silakan. untuk yang FGD itu boleh secara online, misalnya kita buat grup WA gitu, atau kita harus ketemu langsung sama Iya, narasumbernya? iya, jadi FGD-nya harus langsung ya. FGD-nya langsung. Karena eh, supaya semuanya dapat 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 effortnya gitu. Observasi dia langsung ke lapangan. Interview juga langsung interview ke objeknya gitu. Begitupun juga dengan FGD. Kalau misal nanti ada kendala, misalnya kan kita diminta untuk 3 generasi ya, Bu. Generasi Mm-mm. milenial, Y, dan juga Z. Mungkin kalau misalnya generasi Z itu masih bisa untuk kita adakan offline. Tapi kalau milenial dan juga generasi Y itu kan biasanya mereka punya kesibukan seperti kerja dan lain-lain, jadi agak susah untuk bisa ketemu satu waktu, dan offline itu ada keringanan untuk nggak apa-apa online gitu nggak, Bu? Kan ada dua kelompok ya. Minimal satu bisa offline, yang satu online gitu. Jadi bisa datang ke tempat yang ada dua generasi tersebut gitu. Jadi langsung on the spot gitu. Oh iya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Nah, ada pertanyaan lain? Bu mau nanya, ini kan pertemuan tadi kan pertemuan 4 sama 5 kan itu bakal ngerjain observasinya ya Bu ya. Ya. Nah, tapi minggu depan kita ada lebaran
Lebaran Idul Fitri ini. Itu tetap Hah, ada apa? Lebaran, libur Hah? Lebaran. Libur Lebaran? Ya, Ya, itu tetap dilakuin offline atau gimana, Bu? ya Atau berarti libur kalau juga? libur Lebaran berarti dihitungnya ya libur juga. Oke, oke. Sama yang minggu depan masih pertemuan sih, tapi kemungkinan kan udah mulai pada pulang kampung, Bu. Kalau minggu depan kan sebenarnya masih kuliah kan, belum libur. Jadi pertemuan depan berarti dihitungnya 4, Oke, oke, oke. Ya, masih, Bu. gitu kan. Nah, awal tanggal 7 itu berarti pertemuan ke-5. Bentar, bentar, bentar. Ibu, 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 iya, sini, sini. Ya, terus gimana? Ya, sorry, Bu. Kata perkuliahan terakhir tanggal 27, berarti Ya kan, perkuliahan ya, terakhir kan tanggal 27 kan, berarti minggu depan kan masih ada perkuliahan. minggu depan enggak, Bu, kan minggu depan tanggal 28. Berarti kita lanjut lagi habis Lebaran ya, Bu. Oh, enggak. Jadi tanggal 28 kan udah libur, berarti dimajukan aja. Tetap minggu ini itu terhitung minggu keempat, Oke. Ya, makasih, Bu. gitu. Astagfirullah. Oh, bentar. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lain? Ibu izin bertanya lagi. Iya, gimana? Eh, untuk biasanya kita kalau misalnya mau ada observasi atau apa itu, kalau datang ke tempatnya tuh suka dimintain surat gitu Bu, suka kayak ditanya ini dari mana gitu, terus eh, diminta kayak surat untuk perizinan gitu.
Nah, itu kira-kira dari Ibu ada nggak, Bu? Iya, bisa dibikinin aja, nanti saya yang tanda tangan. Berarti suratnya dari kita nanti minta tanda tangan Ibu. Maksudnya Iya, iya, suratnya kita yang buat. ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oh ya Bu, ini untuk materinya bakal diupload di GCR kan ntar ya, Bu? Gimana? Materinya bakal diupload di Classroom. GCR. Ya, saya upload ke GCR. Oke, ada pertanyaan lain? Belum ada? Nah, kalau belum, silakan Juan di absen teman-temannya. Saya mulai ya dari yang pertama Alda. Hadir. Oke. Fahri. Fahri. Oke. Yang ketiga Ali. Hadir. Arum. Hadir. Azharani. Hadir. Seril. Hadir. Dea. Hadir. Fatir. Hadir. Fikri. Fikri. Hadir. Jauza. Hadir. Jonathan. Hadir. Juli. Hadir. Kaila. Hadir. Nail. Hadir. Mardiana. Hadir. Masya Aca. Hadir. Adli. Adli. Fatur. Hadir. Ferry. Hadir. Syahid. Hadir. Nazwa Eka. Hadir. Nazwa Jelita. Hadir. Nirmala. Nirmala. Fitri. Nur Fitri. Raja. Hadir. Tania. Hadir. Robit. Hadir. Mando. Hadir Jo. Titi Nurela. Hadir. Siva. Hadir. Yeni. Hadir. Oke, udah. Ada yang belum dipanggil nggak? Tadi yang tadi belum nyaut.
Nah, kayaknya udah. Udah, Bu. Oke, udah semuanya ya. Nah, nanti jangan dicoret-coret, jangan ke situ. Kan ada bukunya. Ini loh. Jadi nanti akan saya share ya untuk panduannya itu tadi. Nah, dari sini udah jelas? Jelas, Bu. Jelas Ibu. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Berarti minggu keempat dan kelima itu kalian melakukan observasi. Keenam itu presentasi. Ketujuh dan kedelapan itu mengerjakan artikel ya. Nah, untuk mengerjakan artikel itu kita ada sesi kuliah tapi sifatnya konsultasi gitu. Nah, saat ini juga silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya untuk menentukan objek penelitiannya dan dikomunikasikan ke saya untuk mendapatkan persetujuan ya. Nanti bisa dikolek ke Juan, nanti sama Juan disampaikan ke saya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman untuk pertemuannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Selamat merayakan hari Lebaran.